Ini akan membuat sekam ya. Prosesnya seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Hari ini kita praktek yang pertama kita membuat sekam bakar. Jadi sekam bakar itu adalah bagian dari komponen untuk membuat media tanam Bapak Ibu. Media tanam itu ada 4. Yang pertama tanah, yang kedua sekam bakar, yang ketiga sekam mentah, yang keempat kompos. Yang pertama tanah itu dia berfungsi sebagai cengkraman akar. Jadi kalau ada tanah dia bisa mencengkram akar. Kemudian dia juga untuk menyimpan air. Yang kedua adalah Bapak Ibunya belum fokus. Tanah berfungsi sebagai pencengkraman akar, kemudian sebagai Menyimpan air. Jadi tanah itu berfungsi sebagai menyimpan air ya. Jadi tanah harus ada di media tanam. Yang kedua adalah sekam bakar. Nah, yang sekarang kita mau bakar. Dia berfungsi sebagai rumah bagi mikroorganisme yang baik dan juga yang jahat, atau sebagai karbon ya. Kemudian yang ketiga adalah sekam mentah. Yang ini nanti kita akan gunakan juga. Jadi jangan dihabiskan semua, harus disisakan. Adalah nggak apa-apa sedikit. Sekam mentah ini dia sebagai porositas atau pori-pori. Jadi batang itu naik ke atas, apalagi untuk menyemai dia itu butuh pori-pori atau ruang ya gitu. Jadi batang naik ke atas itu dengan nyaman gitu. Kemudian yang ketiga adalah kompos. Kompos itu adalah hasil pelapukan dari sisa-sisa organik. Jadi kalau Bapak Ibu bilang podol domba, podol sapi anu hanet kene, anu baruleud kene, eta mah sanes kompos. Tapi kohe ya, kotoran hewan. Jadi dia itu calon kompos sama dengan Bapak Ibu dan saya. Semuanya calon kompos ya. Jadi jangan gele. Semua juga calon kompos. Jadi yang udah kompos itu adalah dia yang hasil pelapukan dari sisa-sisa organik. Jadi bukan hanya podol domba sama podol sapi aja. Jadi bisa dari berasal nasi-nasi yang bekas, kemudian sisa makanan yang gak habis, daun-daun yang kering itu bisa disimpan atau bisa dibuat jadi kompos. Karena kompos itu hasil pelapukan dari sisa organik. Jadi apapun itu yang organik bisa dijadikan kompos. Jadi Bapak Ibu nanti kita juga akan membuat komposter untuk solusi bagaimana memilah sisa organik supaya tidak lagi menyumbang sampah ke TPAS gitu ya. Nah, kita ulangi lagi, media tanam itu ada kawat sama kertas. Kertasnya kalau bisa jangan yang bertinta, karena kalau yang bertinta nanti takutnya malah jadi banyak asap. Banyak asap. Maksudnya banyak asapnya, nanti kita perih gitu. Nah, sebagai pemantik aja. Jadi gak boleh menggunakan ranting-ranting, karena si sekam bakar ini hanya mengubah warna aja, bukan mengubah bentuk. Jadi kalau misalnya pakai ranting-ranting, dikhawatirkan jadi panas, jadi malah jadi abu. Jadi overcook gitu ya. Jadi masaknya kelembekan gitu ya. Jadi nanti nggak bisa digunakan. Bisa sih, cuman nanti mungkin fungsinya berbeda atau malah jadi sedikit hasilnya gitu ya. Kemudian nanti kertasnya jangan asal kayak gitu. Jadi nanti masukinnya kayak gini. Nah, gini. Tuh, jadi jangan dikual-kual, Bu. Jadi kalau dikual-kual nanti jadi apinya tuh numpuk di situ, akhirnya malah jadi ngebakar sekamnya. Sekamnya itu dibakarnya jadi malah jadi abu di situ. Tapi nggak nyebar gitu. Ini lagi kan? Kasih budi tuh gitu. Nah, gini. Lain dikit kan. Jadi kenapa harus nyimpannya di bawah, jangan di atas, karena nanti kita akan membakar yang bawah. Kalau di atas nanti yang bawah nggak kebakar gitu ya. Mana koreknya? Kita coba. Kan itu sudah dibikin ya. Nah, ini sampai dasar. Nggak kelihatan. Nah, ini udah kebakar, baru sama Bapak Ibu ditutup sedikit-sedikit. Nah, gini. Sok boleh dibakar semua, karena Bapak Ibu nanti kalau praktek sama anak-anak
bikinnya sekalian karena mau banyak mau sedikit semuanya lama ini 3 jam. Ya, jadi biar sekalian aja. Kurang Pak, kirang di kertasnya. Pak Egi dibulet-bulet, Pak Egi. Belum, Budi belum. Tahu kenapa? Pak, mati. Tuh, biar dirapihin gunungnya. Jangan tercampur. Nah, nggak boleh. Mending jalannya sebelah sini, naik sebelah sini, takut jatuh. Kalau jalan mending di sini aja Bu, nggak apa-apa. Cuman agak kan ini bikin bedengan itu harus terjangkau sama tangan. Jangan ini bedengan nih, tempelin aja ke tembok ini bedengannya. Jadi Bapak Ibu nggak usah double. Jadi segini. Jadi yang terjangkau sama tangan. Jangan sampai nanti dibikinnya bedengan sampai sini, sayuran di situ dicincak. Itu bahaya juga. Jadi harus segini aja nih cukup bedengan. Bikinnya jangan kotak aja, dibikin lengkungan gitu. Jadi tempelin aja ke tembok sini. Kan ini tadinya mungkin buat takut jalan ini ya ke sini ya. Naman apa di sini? Jadi anual itu di sini. Di depan ini ya, Bu ya? Ya, di depan kelas tuh, zona 1. Terus kan matahari juga cukup ya ke sini. Jadi bisa terus perut. Gitu ya. Terus ini Bu, di menanam refugia atau tanaman bunga matahari. Nanti lah ya kalau saya ke sini lagi dibawain sekarang. Cuacanya ini suka berbuah nggak? Belum pernah ya? Ada sih waktu itu mah ada buahnya. Hidup Bu Imas, hidup. Sudah semangat. Kalau nanti ada pohon yang tumbang itu, oh ini milik bersama jadi angke wes nggak malu gitu ya? Ya, ada kerjanya. Iya ada. Udunan. Foto di sini bagus, gitu kan? Ini jadi spot foto gitu. Nah, ini Jadi nanamnya bayam Brazil ya pasti anak akan pendek. Tapi kalau nanamnya tinggi, insya Allah anak akan ke sini. Tapi ini tuh Bapak Ibu silakan siapkan dulu media tanamnya, bedengannya. Kalau udah ada telepon ke saya, nanti saya kasih cengkeh, cabai dan sebagainya. Selain Bapak Ibu juga harus menyemai gitu ya. Nanti saya kasih yang lainnya, misalnya pengen bibit yang udah jadi gitu. Jadi kan kalau bibit kalau nyemai kan itu 30 hari gitu ya. Jadi Bapak Ibu tetap proses menyemai. Nanti saya kasih juga yang bibit kecil-kecilnya gitu, terong, tomat, pakcoy yang kayak gitu ya. Nah ini diperbaiki dulu semuanya media tanamnya dibersihin. Jadi nanti di RTL itu ada tulisan membersihkan lahan depan kelas apa gitu. Jadi jangan tergantung lagi sama penjaga, apalagi penjaga misalnya ada kerjaan lain, Bapak Ibu jadi henteu ngagawean gitu. Atau misalnya kepala sekolah nangkul we nyalira ibu bapak ningalikeun gitu kan, gak gitu juga ya. Jadi semuanya harus bekerja. Ini dirapihin semuanya dari bawah nih, rumput-rumput semuanya dirapihin. Kemudian ini pohon-pohon kasih bedengan-bedengan bulat. Jadi ada daun-daun yang jatuh itu masukin ke situ. Gak boleh lagi dibuang kemana-mana karena dia udah ngasih nutrisi. Kan dikurangi gitu kan, capek ngangkutan di situ, nyiram tadi gitu ya. Nah itu kenapa tadi solusinya bikin talang di sini Bu, ditampung di sini, terus pakai selang, jadi nanti nyiram ke sini tuh nggak terlalu jauh. Ibu tekengin capek-capek ini tuh kali nggak enak kelihatannya gitu. Karena ini bisa lebih. Kan udah lope-lope nih. Ini tuh harusnya agak tinggi. Ini tuh tinggi, senangnya jadi retak-retak. Nah akhirnya kalau misalnya Bapak Ibu masukin daun-daun kering itu, dia nanti akan menjadi kompos. Akhirnya kita nggak usah, kalau di musim panas kita nggak usah sering nyiram karena tanah di bawah tetap lembab gitu. Nah ini juga kurang, jadi udah ada bedengan tapi malah jadi nggak nyaman kelihatannya. Terus ini gimana Bu? Campuran kohe, kemudian apa tadi? Ya sekam. Nanti kita praktek. Ya maksudnya ini kan kalau dievaluasi ini kan Ya, jadi kita aman selama si permakultur itu kalau kita ngelakuinnya benar, kita nggak akan capek. Jadi udah kita nanam kayak gini nggak akan capek Pak. Nanti kita habis panen ini kita nyemai lagi, ganti lagi gitu. 50, 30, 20. 50, 20.
20. Udah gitu terakhir pakai daun-daun. Sebetulnya kan daun itu nutrisi itu sendiri ya Kak. Saya bilang tadi daun itu memberikan nutrisi untuk tanaman itu sendiri. Kenapa tuh kita harus bikin pupuk? Pupuk mah itu sebagai suplemen vitamin. Kita juga kalau capek harus minum kan, makanya pakai pupuk itu kan nggak setiap hari, nggak everyday ya. Misalnya seminggu sekali, tapi ada interval, misalnya Jumat hari ini kasih pupuk, minggu depan Jumat kasih pupuk lagi. Nggak setiap hari harus dikasih, karena kita tanaman itu cuma butuh suplemen aja. Nasi pupuknya itu dia sebagai suplemen gitu. Bukan. Plastik. Plastik, ya itu mulsa. Mulsa itu. Kalau orang konvensional itu pulsa plastik. Nah, saya juga